Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sastra. Perkenalkan, nama saya Irfani Dwi Prasanti. Saya guru fisika dari SMP SMA Semesta Semarang. COVID-19 dia datang tanpa diundang dan tidak bisa kita hindari. Banyak hal yang harus kita adaptasikan, yang harus kita ubah. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan kita satu sama lainnya. Salah satunya adalah dengan mengubah pembelajaran face to face menjadi pembelajaran online atau pembelajaran daring, yang dari awal bahkan sampai sekarang masih menimbulkan banyak masalah untuk pihak-pihak yang terkait. Apa sih masalahnya? Seperti apa? Yang pertama, untuk orang tua. Mereka yang bekerja ataupun tidak dibebankan tanggung jawab secara langsung untuk ikut mengawasi dan juga membantu anak-anak mereka untuk pembelajaran online tersebut. Beberapa mungkin bisa beradaptasi, tapi beberapa lainnya sampai sekarang masih bingung untuk membagi waktunya. Yang kedua adalah masalah pada siswanya itu sendiri. Manajemen diri dan manajemen waktu adalah musuh utama mereka. Karena di rumah itu, aktivitas individu yang bersifat hiburan ataupun fun selalu lebih mendominasi dibandingkan belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan untuk sekolah dibebankan untuk memberikan fasilitas yang memadai agar siswa tetap mendapatkan haknya dalam proses pembelajaran. Sedangkan kita bagaimana sebagai seorang guru? Pastinya juga ada masalah, ada kendala yang kita hadapi. Beberapa mungkin kaget dengan pembelajaran daring ini, tapi beberapa juga mungkin sudah terbiasa karena sering menggunakan teknologi di dalam pembelajaran face-to-face-nya. Tetapi memang susah untuk mengkondisikan siswa dan siswi tersebut bisa aktif, bisa engage di dalam pembelajaran online kita. Kadang-kadang bahkan mereka tidak menunjukkan wajahnya saat berada di dalam kelas online. Seperti di tempat saya, kami menggunakan Zoom. Kadang-kadang banyak siswa yang tidak berkenan untuk membuka kameranya. Dan kadang-kadang susah juga untuk kami jika kita melontarkan pertanyaan, kita menjawab sendiri. Karena beberapa dari mereka tidak berkenan untuk menjawab secara langsung. Tapi alhamdulillahnya ada juga yang menjawab menggunakan chat box via platform Zoom. Nah, tapi mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, bukan? Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa belajar fisika secara mudah dan tetap menyenangkan di online class. Oke, fisika itu biasanya kan konsep dan praktik. Nah, konsep biasanya saya memakai beberapa platform yang ada di sini. Yang pertama adalah biasanya saya pakai Google Classroom. Saya menggunakan Google Classroom untuk nge-share atau memposting tugas-tugas, link tugas, ataupun mengecek bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan atau belum. Bahwa siswa tersebut mengerjakannya on time atau terlambat menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk penyampaiannya biasanya saya menggunakan Google Slide atau Quizzes for Lesson. Nah, untuk menyampaikan materi tersebut biasanya kita harus menggunakan interactive presentation, dan kita juga harus menampilkan presentasi kita dengan menarik dan juga colorful agar anak-anak kita tertarik. Nah, untuk hal ini yang pertama saya biasanya pakai peer deck. Di peer deck ini kita bisa showing bahwa siswa tersebut mengerjakan apakah benar atau salah. Nah, ini adalah dashboard dari siswa. Siswa akan mengetik jawabannya di sini, kemudian nanti guru akan bisa merespon di sini apakah pernyataan jawabannya siswa benar atau salah. Kemudian yang kedua, saya menggunakan Nearpod. Nearpod itu juga mirip dengan peer deck tersebut. Kita bisa punya teacher dashboard dan juga student dashboard. Kita bisa main game, contohnya matching di sini, misalkan an interactive force bla bla bla. Misalkan di sini jawabannya adalah friction. Oh, ternyata salah. Balance force dengan ini. Oh, ternyata salah. Force dengan ini. Oh, ternyata betul. Kita bisa cek bahwa siswa tersebut mengerjakannya dengan benar atau tidak. Berapa kali dia mencoba dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah quizzes for lesson. Kita juga bisa pakai quizzes untuk menjelaskan, dan kita juga bisa pakai quizzes ini untuk assignment, homework, tugas, kemudian
kuis dan lain sebagainya. Yang terakhir yang biasanya saya gunakan untuk konsep dalam fisika adalah live worksheet. Live worksheet di sini kita bisa contohkan. Saya contohkan seperti ini, misalkan kita langsung saja checking ini apa, select the correct word. Ya, kita masukin misalkan di sini, oh ini light source, oh ini reflection, misalkan seperti ini. Nah, kok nggak mau? Oke, contohnya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita finish saja. Oh ternyata yang hijau jawaban benar, yang merah jawaban salah, dan nilainya langsung keluar, tidak perlu dikoreksi. Itu secara konseptual. Kalau secara praktikum bagaimana? Praktikum kita bisa dua lakukan, asynchronous dan synchronous. Synchronous di dalam kelas biasanya saya pakai virtual lab menggunakan fatcolorado.edu. Ya, di sini kita bisa melakukan explanation, kita bisa demo, mereka bisa melakukan eksperimen, kemudian kita buat worksheetnya. Kemudian kalau asynchronous biasanya kita buat video project. Contohnya seperti ini. Here's how you can know the center of gravity of an irregular shaped object. What you'll need is an irregular shaped card. Nah, di dalam asynchronous project ini, asynchronous eksperimen ini, kita tidak lepas begitu saja. Kita tetap cek progresnya sampai mana, kesulitan mereka bagaimana, dari WA Group ataupun Google Classroom. Jadi kita cek, oh ternyata ini masih salah, itu harus diperbaiki dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika ada siswa yang terlambat masuk ke Zoom? Bagaimana jika ada siswa yang tidak masuk? Di Zoom, fitur Zoom ada record. Ya, ada fitur record di sana. Kita bisa record Zoom pembelajaran hari itu. Kemudian kita bisa masukkan ke Google Drive dan kita bisa kirim link tersebut ke WA Group ataupun ke Google Classroom. Nah, tapi yang namanya plan is just a plan. Kadang kalau kita planning sesuatu itu dengan baik sekalipun, dengan rapi dan detail sekalipun, yang namanya ekspektasi itu berbeda jauh dengan reality. Kadang kita tetap menemukan kendala di A, di B, dan sebagainya. Tapi apakah kita harus menyalahkan siswa? Apakah kita harus menyalahkan orang tua ataupun sekolah, ataupun mereka menyalahkan kita sebagai guru? Tidak, bukan waktunya untuk saling menjatuhkan atau menyalahkan. Yuk, kita sama-sama saling mendukung dan bekerja sama satu sama lain. Mari bertanya pada diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.